Nih hal-hal yang harus kalian perhatikan nih dalam fotografi. Itu tuh bisa disingkat dengan ASI, Kak. Apa tuh ASI itu? Apa Nah, tuh? Saya baru tahu tuh. ASI itu A-nya aperture, Heeh. S-nya shutter speed, dan Dan I-nya ISO. Tamu tambah ilmu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi di konten saya Tamu. Sekarang kita udah bersama Kak Miftah. Asik. Nama panjangnya siapa nih, Kak? Nama panjang saya Muhammad Miftah Rahmatullah. Itu Asik. bisa dipanggil dengan Miftah. Jadi Nanti- panggilnya Kak Miftah aja. Iya, Oke. dipanggilnya Kak Miftah. Oke, siap. Nah, Kak Miftah ini seseorang yang tertarik dalam dunia fotografi nih, teman-teman. Sekarang kita tanya Ya, dulu aja nih. Oke, baik. Kenapa tertarik dalam dunia fotografi nih, Kak Miftah? Oh iya, jadi saya tuh suka mengabadikan momen dalam foto Dalam nih. hidup. Iya, dalam hidup. Contoh, ada momen yang ada di pasar nih, momen-momen lucu ataupun momen-momen yang bagus. Iya. Itu tuh saya capture di kamera Jadi handphone. kayak buat kenangan gak sih? Iya, buat kenangan seperti itu. Iya. Jadi waktu semisal saya scroll foto-foto saya itu, nah itu tuh saya kembali ingat nih cerita yang ada di fotonya. Jadi kayak bisa fotonya ketawa tuh- sendiri gitu iya. kan? Iya, Jadi iya. foto tuh kayak membuat cerita gitu nah, Pak, Ah. dalam foto. Seperti itu, Kak. Terus sebenarnya apa aja nih, Kak, yang harus diperhatiin dalam kita tuh motret nih? Dalam foto ya. Ah. Oh iya. Harus apa aja tuh? Nah, untuk teman-teman ketahui nih, Hmm. saya akan menjelaskan penjelasan terlebih dahulu nih tentang foto. Iya. Jadi fotografi itu kemampuan menangkap cahaya, menangkap gambar menggunakan kamera. Mm-mm. Nah, untuk penjelasannya yang lebih rincinya itu kalian bisa Searching aja, lah, searching di searching di Google. Google Iya, banyak sekarang kok. kan udah Nanti ya, canggih Udah zamannya. canggih banget lah. Nah, ini hal-hal yang harus kalian perhatikan nih dalam fotografi. Itu tuh bisa disingkat dengan ASI, Kak. Apa tuh ASI itu? Apa Nah. tuh? Saya baru tahu tuh. ASI itu A-nya aperture, Heeh. S-nya shutter speed, dan Dan I-nya ISO. ISO. Coba dijelasin Kak satu-satu. Iya, kalian nih harus wajib membelajarkannya. Jadi Untuk- kayak basicnya banget Iya, ya sih? basicnya itu bisa disebut dengan triangle exposure. Heeh. Itu tuh ASI. Nah, di Tadi aperture aperture, itu, ya aperture saya akan menjelaskan nih. Aperture tuh bukaan diafragma. Mm-mm. Jadi semakin kecil angka diafragmanya, maka bukaannya akan semakin besar. Semakin Sebaliknya, atau bisa disebut dengan sebaliknya nih. kalau misalnya Semakin besar angka diafragmanya, Heeh. itu semakin Bukaannya lebih kecil kecil. bukaannya. Iya. Iya. Contohnya nih, misalkan F. Nah, aperture tuh bisa disimbol dengan F. Iya. Nah, F 3,5 atau 3,5 itu tuh Iya. angka kecil. Nah, ada lagi ke bawahnya F 2,5 seperti kecil itu. lagi tuh. Iya. Mm. Terus ada lagi F 1,8. Nah, itu tuh ada lebih kecil lagi malah, Kak. Iya. Itu tuh kelipatan 2 kali bisa disebut Yang dengannya. paling kecil tuh berapa, Kak? Yang paling kecil tuh yang saya ketahui ya, Heeh. itu tuh ada di lensa Nikkor F 0,95 kalau nggak salah. Wow. Kurang lebihnya. Itu tuh lensa yang paling mahal menurut saya. Nah, itu ada lagi sih. aperture pengaruhnya sama hasil foto kita apa tuh, Kak? Nah, semakin kecil semakin kecil angkanya, Heeh. maka gambar akan dihasilkan semakin blur atau bisa disebut dengan semakin bokeh. Heeh. Nah, teman-teman kan suka ngeliat kan di media sosial Di itu, Instagram gitu. iya, itu gambar yang di belakang kita tuh ngeblur, Iya. mau atau bokeh, itu membuat estetik lah bisa Iya, dibilang lebih ya. keren lah ya. Iya, lebih keren. Heeh. Nah, itu tuh menggunakan F yang kecil. Contohnya F 1,8. Nah, terus kalau misalkan kita ingin menggunakan backgroundnya tuh kelihatan, itu Iya. kita menggunakan aperture yang angkanya besar, Kak. Contohnya F8, F9. Jadi nggak ada blur-blurnya lah ya. Iya. Jadi background sama Sama kita diri tuh kitanya sama ketajamannya. Oke, Iya. oke. Nih, teman-teman, untuk teman-teman ketahui nih, Heeh. semakin besar angka aperture-nya, Iya. maka Kak, gambar yang akan dihasilkan semakin tajam. Oh, Nah, semakin kecil angka aperture-nya, maka gambar yang akan dihasilkan Semakin semakin blur, semakin bokeh untuk kitanya. Oke, oke. Tinggal kalian teman-teman menyesuaikan saja di Selera. kamera.
ya kan? HP kalian ataupun gambar Hmm. kalian. Iya. Oke. Itu tuh tergantung seleranya. Ya kan? Selera- selera kan, benar. betul. Kan. Terus kalau yang tadi yang kedua itu shutter speed ya, Pak? Ya, iya, Apa shutter tuh? speed. Nah, shutter speed itu kecepatan menangkap gambar. Gambar. Jadi kalau misalnya dalam fotografi nih, Hmm. itu tuh ada SS, bisa disebut dengan SS, shutter speed. Oh, iya. Nah, itu ada SS 1/100. 1/100. Itu Nah, standar ya, Kak? Iya, itu standarnya kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil patokan nih buat teman-teman, seminimalnya 1/125. 1/125. Iya, itu patokan buat teman-teman agar gambar yang dihasilkan tidak ngeblur lah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam fotografi itu semakin tinggi nih angkanya. Misalkan contohnya per kalian 2 kali. Contohnya ada 1/200, 1/400, 1/800 ataupun dan sebagainya seperti itu. Itu maka gambar kecepatan yang akan di caps Semakin cepat. ya semakin cepat. Contohnya kalian teman-teman suka ngeliat nggak yang di olahraga, gambar-gambar olahraga itu bisa disebut dengan sport fotografi. Nah itu gambar yang dihasilkan kan nge-freeze seperti itu kan ya. Iya. Nah itu menggunakan shutter speed yang cepat. kecil. Yang besar, Shutter speed, yang iya, besar, yang besar. yang besar. Ah. Contohnya 1/1000 seperti itu. Oh iya, wow. Cepet Nah, banget berarti ya. Iya. Jika kita menggunakan shutter speed yang lambat nih, contohnya kabut nih, nge-caps 1/50 ataupun yang di bawahnya, Iya. ataupun 1 detik dan seterusnya lah. Misalkan 10 detik, 30 detik, itu tuh shutter speed yang lambat. Maka gambar yang akan dihasilkan pun semakin lambat juga, Kak. Contohnya dalam foto itu apa tuh, Kak? Nih, contohnya kalau misalnya teman-teman kan suka ngelihat ada kayak lampu-lampu yang Kayak nge-cap panjang cahayanya gitu, tuh cahaya, panjang, iya, iya. cahaya panjang. Nah, Ah. itu tuh menggunakan shutter speed yang lambat, Lambat. Kak. Iya. Atau kayak motor di tengah-tengahnya gitu. Iya, kan? betul. Ada cahaya-cahayanya. Nah, iya betul itu yang dikatakan Kak Budi. Itu tuh menggunakan shutter speed yang lambat. Contohnya SS 2 detik seperti itu. Dan ada pun ISO dan yang Iya, ketiga ISO. ISO. Nah, ISO itu apa? ISO tuh kemampuan sensor mengasih cahaya seperti itu. Jadi semakin kecil angka ISO, maka gambar yang akan dihasilkan semakin jernih. Tetapi semakin kecil angka ISO, maka gambar akan dihasilkan juga agak lebih gelap. agak lebih gelap. Iya, agak betul. lebih gelap. Nah, jika kita menggunakan ISO yang tinggi, semakin tinggi ISO, maka gambar yang akan dihasilkan semakin noise, banyak noise-nya. Banyak titik-titik gitu ya. Iya, betul. Itu sangat mengganggu. Jadi noise itu dalam gambar tuh titik-titik. Nah, jika ada gambar yang bertitik-titiknya tersebut, itu tuh bisa mengurangi ketajaman, Kak. Ketajaman gambar ataupun kontrasnya. Sebaiknya tuh ISO-nya berapa, Kak? Biasanya standarnya gitu. Standarnya tuh di dalam kamera-kamera tuh biasanya 100. 100. Ya, ISO 100. Itu kalau misalkan di bawah 100 itu terdapat pada kamera profesional, Kak, kurang lebihnya. Oh, berarti kalau di HP-HP itu biasanya 100. Iya, biasanya paling bawah 100 kurang lebih ya. Dan usahain ISO-nya rendah lah, Kak. Kalau misalkan ISO yang tinggi tuh kan banyak noise-nya. Iya. Jadi gambar tuh kurang enak dipandangnya. Tetapi ada juga nih yang menggunakan ISO yang tinggi. Saat malam. Iya, saat malam. Iya. Nah, tetapi kalau misalkan menggunakan ISO tinggi, saya saranin menggunakan toning atau edit foto yang hitam putih, Kak. Jadi kalau misalkan edit foto hitam putih tuh kelihatannya foto kayak zaman dahulu gitu, kenapa, Kak? Iya. Jadi maknanya tuh dapat seperti itu, Kak. Tapi iya sih, ada kesan tersendiri kalau Iya, itu foto betul. itu. Terus apa lagi selain IC? Nah, terus setelah itu ada yang namanya ini jenis-jenis file untuk teman-teman ketahui. Nah, apa aja tuh? Biasa kan JPG doang nih sama Iya. PNG paling yang kita tahu Iya. kan. Yang teman-teman tahu kan seperti itu kan ya. Nah, iya, Nah, yang dalam umum foto banget. tuh ada JPG. Iya, JPG, JPG. pasti ya JPG. Ya, terus yang kedua tuh ada RAW, Kak. RAW tuh kayak gimana, Kak? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang JPG dulu nih. Ah iya, boleh deh. JPG itu tentang kedataan data yang diambil kamera tuh data warna, Kak. Nah, kalau kalau ini tuh kalau JPG tuh biasanya gambar yang diambil tuh udah diolah sama kamera tersebut. Jadi kalau misalnya udah diolah tuh, maka gambar yang akan dihasilkan tuh semakin kecil MB-nya, megabyte-nya. Iya. Tetapi
gambarnya tuh kurang kayak angkat warna, kenapa Kak? Jadi kalau misalnya kita edit berlebih nih, itu tuh gambar yang akan dihasilkan maka akan pecah Kak. Seperti itu. Jika kita menggunakan RAW, nih untuk teman-teman ketahui, maka megabyte-nya akan semakin tinggi, ya pasti lebih besar. Tetapi gambar tersebut itu kayak akan warnanya Kak. Jadi bisa diolah-olah warnanya. Bisa diedit. Bisa diedit ya. Iya, lebih bisa, luasa lah. Iya, bisa diedit luasa. Jadi gambar tuh nggak terlalu pecah seperti itu kalau misalnya diedit parah gitu. Diedit yang berlebih. Terus Kak, ini kan kalau dalam fotografi itu pasti ada angle-angle-nya ya. Oh iya. Setahu saya itu ada yang dari bawah, dari atas, dari tengah-tengah gitu. Nah itu sebenarnya ada berapa macam sih Kak angle-angle dalam fotografi gitu? Apa aja gitu? Nah untuk teman-teman ketahui nih, jadi angle-angle seperti itu ada nama-namanya tersebut Kak. Apa tuh? Nah yang pertama tuh jadi ada eye level. Eye level. Iya, jadi eye level itu menyesuaikan ini kamera dengan objek yang akan kita foto, mata objek yang akan kita foto. Jadi kayak pas lah ya. Sesuai, sesuai. Standar, jadi kamera tuh sesuai dengan mata setara, iya, setaranya. Lalu yang kedua ada high angle. Nah, high angle tuh kemampuan yang diambil dari atas. Dari atas objek lah bisa disebutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, ada foto yang diambil kayak atas itu, nah itu namanya high angle. Nah, lalu selain itu ada yang namanya bird eye Kak. Bird eye. Nah, bird eye itu penangkapan kamera, penangkapan gambar dengan menggunakan setara dengan ini mata burung ya Kak. Nah, itu bedanya sama yang high angle tadi dengan bird eye ya. Iya, bird eye. Nah, kalau bird eye itu lebih tinggi lagi Kak. Alah. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, ada orang yang ngambil di bukit, di tebing. Nah, ngambil yang pemandangan bawah-bawahnya tuh di agak bawahin. Nah, itu bisa disebut dengan bird eye. Terus lebih bawah lagi nih, misalkan agak ke bawah lagi, pokoknya yang jauh dari low angle kayak gitu, itu bisa disebut dengan bird eye. Nah, lalu kalau misalkan perbedaan sama low angle, high angle. High angle. High angle nih. High angle tuh jadi yang di cap itu ya yang di atas objeknya tersebut. Nggak terlalu jauh lah ya. Tapi semua tuh kedapat Kak untuk atasnya. Nah, lalu setelah ini ada low angle. Low angle dari bawah ya. Iya. Nah, kalian suka ngeliat Kak di Instagram tuh, biasanya Instagram yang hits sekarang. Nah, itu foto kaki doang. Iya. Itu diambil dari low angle. Itu tuh biasanya untuk membuat kesan yang agar lebih tinggi seperti itu, mempertegas foto. Nah, ya. Lalu yang terakhir nih ada frog angle, frog eye. Iya. Nah, frog eye itu bisa dibilangnya pengambilan gambar sesuai dengan mata katak. Berarti bawah banget dong? Iya, jadi bawah banget. Pokoknya lebih bawah lagi, lebih bawah banget. Lebih bawah dari kayak angel, kan? Iya, hampir setara sama apa sih Kak? Tanah. Permukaan bawahnya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat nih, yang foto sepatu dari bawah, foto kaki orang sepatu. Nah, itu disebut dengan frog angle. Frog eye. Nah, untuk teman-teman ketahui juga nih, selain pengambilan angle-angle ya, nah ada juga nih nama-nama pengambilan gambar. Tekniknya. Iya, dan tekniknya. Yang pertama tuh ada extreme close up. Iya. Berarti kayak zoom banget. Iya, jadi nge-zoom banget. Pokoknya objek kita tuh dekat banget sama kamera. Itu segimana Kak? Itu kurang lebih kita nge-cap kepala manusianya doang. Iya. Kepalanya doang. Jadi untuk mempertegas fotonya. Dan kalau misalnya kita menggunakan extreme close up, jadi kulit kita tuh terlihat jelas. Pori-pori. Iya, pori-porinya. Itu terlihat jelas. Lalu ada close up. Nah, close up itu pengambilan dari pala sampai kurang lebih bahu. Bahu ya, kurang lebih. Nah, itu bisa disebut dengan close up. Nah, lalu setelah ini ada medium close up. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat nge-caps dari pala sampai perut ya, kurang lebih nyampe perut. Nah, itu bisa disebut dengan medium close up. Lalu ada lagi nih long short atau bisa disebut dengan full close up.
Oke, full pala sampai body kaki. ya. Itu ngecap dari pala sampai kaki, bener yang dikatakan Kak Budi. Alah, oke. Nah, lalu ada lagi nih teknik-teknik dalam fotografi. Apa aja tuh? Nah, Keren banget nih. teknik fotografi tuh sebenarnya ada ini Kak, kreativitas kita, menggunakan kreativitas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat motor yang ngeblur nih pas di cap, itu disebut dengan panning. Ya. Nah, jadi ada panning, terus ada light trail. Nah, light trail tuh kalau misalnya Kakak pernah lihat lampu yang panjang kayak slow shutternya itu. Iya. Nah, itu disebut dengan light trail. Nah, lalu ada teknik zooming. Zooming itu Pak? Kamera ini ya, apa sih? Lensa kameranya pas kita capture itu jadi langsung di zoom. Nanti ada contohnya kok, tenang. Lihat contohnya. Nah, lalu setelah ini ada teknik freezing, Kak. Freezing itu pengambilannya yang menggunakan shutter speed yang cepat. Jadi kalau misalkan kita nih lagi lari kan, lari. Nah, itu kita caps langsung objeknya tuh benar-benar diem seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan freezing. Cocok kayak buat fotografi olahraga sport fotografi. Atau ada juga food fotografi yang kalau misalnya ada tetesan air atau es batu kayak gitu, itu nge-freeze. Jadi kayak butiran-butiran tuh nge-freeze, bener-bener nge-freeze. Iya. Nah, berarti itu butuh shutter speed yang tinggi ya? Iya, itu seperti itu, Kak. Oke. Terus biasanya nih kalau dalam bidang, misalnya saya kan bidang desain gitu ya, sekarang desain. Pasti saya ada punya idolanya gitu, kayak Ria Purba, Yoko Bomber gitu. Nah, kalau misalnya Kak Miftah ini kan dalam bidang fotografi, ada gak sih idolanya Kak Miftah gitu? Oh iya, jadi idola saya nih dalam fotografi itu menjadi inspirasi saya nih ketika meng-cap foto sebelum cap. Jadi itu ada Akbar Nugroho. Kalian bisa cek IG-nya, Instagramnya ya, Akbar Nugroho. Nah, lalu setelah ini ada Joy Adimara, Kak. Kenapa tuh ngefans sama mereka berdua, kenapa? Oh iya. Nah, yang pertama nih Akbar Nugroho. Akbar Nugroho tuh kan ada unsur foto street seperti itu. Nah, ketika unsur foto street itu, jadi kayak ngecap momennya tuh membuat kita tuh ini apa, kagum apa? Wah, gambar yang dia situasinya itu bagus, suasananya gitu ya. Selain itu toningnya juga, pengeditan gambar yang dia lakukan tuh yang membuat saya tertarik juga seperti itu, Kak. Lalu Joy Adimara nih. Kenapa saya inspirasinya dari dia? Saya itu kan dia tuh kan ngecap gambar yang ini ya, tentang alam. Natur fotografi. Nah, itu toning-toningnya tuh membuat adem mata seperti itu, Kak. Jadi enak dipandang. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu selain pas kita udah moto nggak langsung diupload kan? Diedit dulu kan? Diupload, ya. Nah, biasanya kami satu pakai software apa nih, Kak? Nah, untuk kalian ketahui nih, untuk teman-teman. Jadi ketika saya hunting itu, nah setelah hunting saya file-filenya dipindahkan ke laptop. Nah di laptop tuh saya kok ngefilter, disortir mana yang akan diambil, mana yang akan dibuang. Nah setelah itu, misalkan gambar-gambar ada yang bagus-bagusnya nih, ada gambar yang bagus, nah itu dipindahkan ke HP. Nah setelah dipindahkan ke HP itu masuk proses editing dari situ. Itu menggunakan software Lightroom yang teman-teman ketahui lah, pasti udah familiar banget pasti. Iya, betul. Nah, Lightroom, Snapseed juga. Snapseed tuh saya gunakan untuk kayak double gambar gitu, apa? Iya, gambar kayak gitu. Terus menghealing gambar, menghilangkan objek yang mengganggu seperti itu. Lalu mungkin teman-teman juga mengkreasikan sendiri ya. Mungkin teman-teman kan lebih tahu aplikasi-aplikasinya ya. Kreativitas teman-teman ya. Betul itu. Terus nih Kak, mungkin buat terakhir nih, ada gak sih tips-tips buat kayak misalnya kan kadang kita tuh kita motoin, kita bagus kita hasil fotonya. Tapi pas kita difotoin hasilnya kan jelek gitu, tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, sebenarnya ada gak sih dari Kak Miftah tips-tips biar setidaknya motret tuh enak dipandang gitu? Iya. Oke, jadi tips-tips dari saya nih. Kalian pertama kuasain dulu triangle exposure. Yang basic banget tadi. Iya, yang basic. Yang tadi disebut dengan ASI, betul ya. Aperture, shutter speed, and ISO. Dan ISO. Nah, itu kalian kuasain. Nah, kalian menguasainya menggunakan mode manual yang ada di
kamera HP. HP juga ada kan? Ya, HP juga ada. Kalau misalnya di kamera HP tuh bisa disebut dengan Pro kalau misalnya kalau nggak salah. Atau mode Ada pakar. mode pakar, mode iya. Pro kayak gitu. Pokoknya yang ada gitu-gitunya lah ya. Yang... Iya, itu manualnya. Heeh. Nah, lalu yang kedua nih, kalian mempelajari tentang white balance. White balance itu pengaturan suhu yang ada pada kamera HP ataupun kamera digital. Ada yang lebih dingin, panas. Ya, ada gitu yang lebih cool atau lebih warm. Mm-mm. Kalau misalnya warna yang teman-teman lihat tuh warnanya kuning kan, suka kayak gitu. Nah, itu lebih panas, lebih warm. Nah, lalu setelah ini ada light meter. Light meter itu kalau misalnya di kamera digital, itu tuh suka ada pengatur like kayak meternya gitu, apa Kak? Jadi itu tuh jadi itu buat patokan. Buat patokan bahwa yang triangle exposure-nya udah tepat. Jadi teman-teman menyesuaikan sendiri. Nah, di light meter tuh yang sesuai tuh light meternya yang tengah-tengah. Yang sesuai dengan tengah light meter yang tersebut. Bagusnya lah ya. Iya, yang bagusnya. Nah, lalu kalian teman-teman juga jangan lupakan nih tentang Instagram. Ya. Yang teman-teman tahu. Nah, Instagram tuh kalau misalkan teman-teman edit, itu kan suka ngelihat kayak ada seperti gunung, seperti kurang lebih kayak gitu. Kayak grafik gak sih? Iya, grafik kayak gitu. Grafik. Nah, itu tuh kalian teman-teman harus ketahui Instagram. Kan ada yang over foto, iya. Over exposure ataupun under exposure. Nah, kalau misalkan yang dominannya ke kanan nih, dominannya ke putih, itu bisa disebut dengan over exposure. Kalau misalkan dominannya ke kiri, fotonya kan lebih gelap kan. Iya, nah, itu under exposure. Nah, lalu setelah ini ada mode metering, Kak. Metering? Iya, metering mode itu kalau misalnya di kamera digital itu ada tuh metering mode. Mungkin teman-teman bisa searching sendiri lah mungkin. Iya, benar-benar. Jangan malas lah. Iya. Searching. Nah, lalu jangan lupa nih, kalian teman-teman juga harus mempelajari tentang komposisi, Kak. Oh, penting banget ya? Iya, komposisi itu sangat penting lah. Sangat penting. Nggak kalah pentingnya sama ini triangle asli. exposure. Asli. Saya ingetnya asli aja. Gampang banget. Nah, komposisi itu biasanya pertama ada rule of third nih. Yang saya sebutkan aja nih ya, rule of third itu tuh jadi kalau misalkan teman-teman ada grid kamera itu ya, yang 3 bagi 3 ya. Iya. Itu tuh bisa di penempatannya di grid pojok-pojoknya tersebut. Jadi kan kalau misalkan di grid kan suka ada pertengahan gridnya gitu nama Kak. Perpotongan gitu. Iya, perpotongan. Perpotongan. Nah, perpotongan. Nah, itu penempatan objeknya di situ biasanya. Itu disebut dengan rule of third. Terus ada perspektif. Ya, perspektif tuh kiri kan sama kanan tuh sama, Kak. Jadi objeknya tuh ditaruh di tengah-tengah. Oh, seimbang lah ya. Iya, seimbang. Lebihnya kayak gitu. Ya, betul. Nah, lalu setelah ini tuh ada framing. Ya, framing tuh kalau misalnya kita ngecap yang kayak seperti bingkai gitu nama Kak. Ngecap bingkai. Jadi objeknya tuh kayak dibingkai. Dalam bingkai. Iya, dalam bingkai. Itu bisa disebut dengan framing. Mungkin teman-teman bisa search aja nih komposisi yang ada dalam fotografi. Iya, banyak kayak di. Iya, betul. Oke, mantap banget nih. Hari ini kita udah belajar banyak tentang fotografi bersama Kak Miftah. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa tanya-tanya Kak Budi ataupun saya dalam sosial medianya. Asik. Follow dulu dong. Kami minta sosial medianya apa aja? Untuk Instagram saya @miftah_rahmatullah. Terus udah itu aja. Dan untuk ini Kak Budi nih, Kak Budi. Saya mah udah tahu lah. Ini kan channel saya. Oh ya, ini eksklusif nih Kak. Apa? Yang ada di channel Kak Budi nih. Apa? Nih, jadi ada pokoknya kalian teman-teman cek di kolom deskripsi jika ingin mengedit foto-foto yang kita ambil nih. Kita cap. Iya. Jadi abis ini nanti kita tuh hunting gitu ya. Iya, jadi itu kita tuh hunting. Nah, file foto-fotonya tersebut ada ditaruh dicantumin deskripsi. Nah, kalian itu cek aja. Bisa teman-teman edit nih sesuai selera teman-teman. Pokoknya mau gimana aja terserah itu. Iya. Itu foto-foto yang kita ambil. Yang kami ambil. Iya, itu lebih tepatnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah edit nih, nah teman-teman bisa upload di sosial media teman-teman. Tag Instagramnya. Instastory boleh. @bdna_. Dan saya Miftah_rahmatullah. Oke. Nanti link
sosmednya juga ada di deskripsi, Iya. tenang aja. Dan link drive-nya juga ada di deskripsi. Okay. Oh iya, dan gak lupa nih Kak, apa tuh? Teman-teman juga bisa dapat preset gratis nih. Wede, bonus banyak ya kita. Saya mencantumkan preset yang saya buat lah, kurang lebih. Nanti teman-teman cek aja preset-presetnya tuh bisa digunakan pada foto-foto teman-teman. Jadi bisa belajar preset Iya. dari situ ya. Jadi teman-teman juga di situ di drive itu ada 2 folder Kak, kemungkinan. Jadi folder yang pertama tuh mentahan. Nah, lalu yang kedua tuh ada file-file yang sudah diedit. Sama file presetnya. Oh iya, 3 mungkin berarti. ditambah ya, ditambah satu 3. folder jadi 3. Itu sama file presetnya. Nanti teman-teman coba nih file-file presetnya, bisa teman-teman utak-atik sendiri ya. Jadi teman-teman bisa belajar lah dari preset-preset. Iya, belajar preset tersebut. Oke. Mantap. Tamu kali ini tentang fotografi. Iya. Kalau kalian mau belajar banyak, kalian mau tanya-tanya, langsung aja ke sosmednya Kak Miftah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.